Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, dalam ini Bapak Camat beserta Bapak Lurah dan seluruh staf-stafnya, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Baitul Amin Al Mukarram Kiai Haji Rahmat Marzuki. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala aktivitasnya. Terima kasih atas segala kegiatannya dalam rangka menghidupkan, sekali lagi saya katakan, dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Juga saya ucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan pengorbanan dan pengorbanan. Karena apa? Karena saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu keinginan, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Terima kasih kepada para jamaah yang telah membangun Masjid Baitul Amin yang begitu segar, begitu cantik, begitu indah. Ini pun karena pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Jepang. Kemerdekaan yang kita peroleh itu karena pengorbanan bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan peperangan melawan Belanda sejak tahun 1825. Pertama peperangan yang dimulai oleh Perang Diponegoro, disusul oleh sultan di Indonesia melawan Belanda. Subhanallah. Inilah perjuangan orang-orang sebelum kita, pengorbanan orang-orang sebelum kita, sehingga kita dapat mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia karena pengorbanan. Alhamdulillah. Insya Allah pengorbanan terbesar untuk NKRI ini adalah umat Islam. Saya tidak mengurangi jasa-jasa di luar kelompok Islam, tapi yang pasti yang paling besar jasanya
untuk negara ini adalah umat Islam. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Karena saya yakin setiap kota kabupaten ini di Indonesia mempunyai taman pahlawan. Saya yakin di Kota Wonosobo ada taman pahlawan, di Temanggung ada taman pahlawan, di Magelang ada taman pahlawan, di Tegal, Pekalongan, Jawa Barat, semua kabupaten ada taman pahlawannya. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan taman pahlawan. Masuki taman pahlawan itu, kemudian tanyakan sama kuburan itu, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa. Saya yakin 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Ini fakta. Ini fakta. Malah kalau saya telusuri sejarah ini, kalau tidak kena toleransinya ulama, NKRI ini tidak ada. Tolong pemimpin-pemimpin bangsa perhatikan pidato saya ini. Ketika Bung Karno membentuk 60 orang untuk mencari format negara, gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk 9 orang. Terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, dari golongan Kristen A.A. Maramis, Nasional Abi Kusno, dari tokoh agama Kahar Mudzakkir, termasuk Pak Muhammad Yamin, termasuk Pak Wahid Hasyim. 9 orang ini menggodok apa bentuk negara ini yang akan kita merdekakan. Mereka saling bantah membantah, akhirnya dapat merumuskan satu rumus yang disetujui oleh semua tokoh agama dan tokoh nasional. Rumusannya apa? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang dikenal dengan namanya Piagam Jakarta. Yang sekarang generasi muda sudah tidak kenal ini lagi. Apa Piagam Jakarta sudah nggak kenal. Piagam Jakarta itu bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini ditandatangani oleh tokoh agama, ditandatangani oleh tokoh nasionalis, sehingga Bung Karno waktu menyebutkan ini sesuatunya gentleman agreement, satu pernyataan yang jantan, yang tegas. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini namanya Piagam Jakarta. Setelah itu baru Bung Karno didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus jam 10 Bung Karno mengadakan proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini barangkali di antara kiai yang hafal proklamasi. Betul enggak? Ini apa yang terjadi? Jam 3 sore dari Angkatan Laut Jepang seorang kolonel datang pada Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Jam 10 proklamasi, jam 3 akan pecah Indonesia menjadi 2. Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
Karena kalau tidak ditabut juga 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tidak dicabut, kami Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Akhirnya Bung Hatta tanggal 18 Agustus mengumpulkan kembali 9 orang ini minus Kiai Wahid Hashim. Dia sudah pulang ke Jawa Timur. Timbullah perbantahan yang sengit, dicabut atau tidak dicabut. Kata satunya tidak dicabut, ini sudah keputusan. Kata satunya kalau tidak dicabut, kita khawatirkan Indonesia Timur mengadakan proklamasi. Terjadilah perdebatan. Nah, dengan rasa toleransi, para ulama, tokoh-tokoh Islam ketika itu mencabut 7 kata ini. Subhanallah. Seandainya 7 kata ini tidak dicabut, NKRI tidak ada. Itu sebab pemimpin-pemimpin bangsa yang sekarang tahu sejarah bangsanya. Jangan menjadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya. Ini sejarah bangsa yang tidak bisa dihilangkan. Karena toleransinya para ulama, terwujudlah NKRI. Seandainya waktu itu ulama tidak mau mencabut, insya Allah NKRI tidak ada. Lah inilah, maka ketika Pak Alamsyah menjadi Menteri Agama, apa kata Pak Alamsyah? Pancasila merupakan hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa. Tidak perlu umat Islam dicurigai, tidak perlu ulama dicurigai atas kesetiaannya kepada NKRI. Kita yang bikin NKRI, inilah pengorbanan. Agama Islam diturunkan oleh Allah, tidak langsung jaya, tidak langsung besar. Besarnya Islam, jayanya Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya, dengan segala kepahitannya. Sahabat-sahabat diancam dibunuh, sahabat-sahabat disiksa dengan kekejaman. Bayangkan saudara, Sayyidina Bilal itu diikat tangannya, ditarik telentang, perutnya dikasih batu di tengah-tengah padang pasir agar Sayyidina Bilal kembali kepada agama jahiliyah. Tapi dengan kokoh Sayyidina Bilal, ahad, 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 Allah yang Maha Esa, tidak goyang dengan penyiksaan ini. Berapa sahabat yang dibunuh oleh mereka dengan segala kekejamannya. Lah ini pengorbanan. Tapi nyatanya alhamdulillah, kekejaman, penyiksaan, kekerasan, ancaman tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Api Islam semakin membesar di kota Mekah untuk menerangi kegelapan kota Mekah. Ini pengorbanan para sahabat. Kemudian orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya, tidak dengan kekerasan tapi dengan embargo ekonomi. Dibekot ekonominya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ditulis di dinding Ka'bah, seluruh umat Quraisy kafir tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini pengorbanan dan perjuangan. Saya ungkapkan agar kita lebih cinta lagi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ungkapkan ini. Maka ketika Irak diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, Libya diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya,
Bukan kalian yang pertama merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan pahitnya ekonomi ini, pahitnya embargo ekonomi ini. Tapi ternyata embargo ekonomi pun tidak mampu mematikan api Islam. Justru api Islam semakin membesar, menerangi kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Pamannya Abu Thalib didatangi, Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin menjadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap menyerahkan kekayaan kami kepada ponakanmu dengan syarat berhenti jadi kiai, berhenti jadi nabi. Subhanallah, subhanallah. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah ini, ponakanmu persilakan kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persilakan dengan syarat berhenti jadi nabi. Inilah nabimu 1400 tahun yang lalu yang dirasakan perjuangannya. Kalau ditawarkan sama kiai zaman sekarang kira-kira gimana? Harta, tahta, wanita, kurang apa penawarannya? Maka hati-hati kalau kiai diangkat jadi pejabat pemerintah, hati-hati. Ini saya peringatkan sebagai kiai. Kalau kiai diangkat jadi pejabat pemerintah bisa positif. Contoh, misalnya Sukron Makmun dijadikan menteri dalam negeri. Serem. Saya pergunakan jabatan saya untuk agama saya. Saya sebagai menteri dalam negeri, semua bupati se-Indonesia yang beragama Islam wajib mengadakan yasinan tiap malam Jumat seluruh Indonesia atas nama perintah menteri dalam negeri. Kira-kira gimana kalau begini? Mestinya begitu, Bu. Kalau Sukron Makmun menjadi gubernur, saya perintahkan seluruh bupati di daerah provinsi saya wajib yang beragama Islam malam Jumat yasinan tahlilan, doakan negara ini supaya aman. Saya perintahkan atas nama gubernur untuk seluruh bupati yang beragama Islam. Bagaimana kira-kira? Itu positif. Negatifnya banyak kiai-kiai setelah diangkat jadi pejabat pemerintah berhenti jadi kiai. Diangkat jadi pejabat supaya berhenti jadi kiai. Akhirnya berhenti jadi kiai. Lah, ini pun ada penawaran semacam itu. Positif negatifnya tergantung pada manusianya. Lah, ini penawaran ini bukan sekarang. Rasulullah yang ditawarkan lebih dulu, bukan kiai sekarang. Rasulullah yang ditawarkan dulu. Mau jadi raja, persilakan dengan syarat berhenti kau jadi nabi. Mau kaya, kami serahkan kekayaan penduduk Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi. Mau kawin dengan perawan-perawan di kota Mekah, persilakan dengan syarat berhenti jadi nabi. Inilah nabimu 1400 tahun yang lalu dengan segala penderitaannya. Maka maaf, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kalau Sukron Makmun datang di Wonosobo,
ditidurkan di villa yang enak. Belum pidato sudah disiapkan makanan bermacam-macam. Masya Allah. Nabimu berdakwah ke Taif bukan disuguhi buah apel, dilemparin batu. Itu nabimu 1400 tahun yang lalu. Maka saya katakan usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Hai para ulama, para ustadz, engkau sekarang nikmat beragama Islam, dihormati oleh murid-muridnya. Itu sebenarnya kenikmatan yang kau capai sekarang ini di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Nabimu menderita. Nah, ini saya kembangkan agar kita senang untuk berkorban. Mereka berkorban. Malah para sahabat itu kalau mati di atas tempat tidur, dia mengeluh, ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Itu keinginan mereka untuk berkorban. Dengan pengorbanan mereka itulah alhamdulillah sekarang kita tidak jadi korban. Hai orang Wonosobo, Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Inilah penderitaan nabimu. Oleh sebab itu sekarang kepada masyarakat Wonosobo, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Mau berkorban atau mau jadi korban? Kalau tidak mau berkorban, siap-siaplah untuk jadi korban. Kalau tidak ingin jadi korban, siaplah untuk berkorban. Terima kasih kepada masyarakat sekitar Masjid Al-Amin ini. Masjidnya alhamdulillah karena berkorban. Maka teruskan berkorban ini. Semua umat Islam yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah harus ditanamkan, saya beragama Islam, saya harus menghidupkan Islam. Hidupnya Islam perlu biaya, saya wajib membiayai Islam. Tiap orang, termasuk ibu-ibu, siap untuk membiayai Islam. Kalau kita tidak membiayai Islam, Islam tidak akan hidup. Ibu siap-siap membiayai Islam. Ibu belajar tiap hari, lebih 2.000, lebih 5.000 letakkan dalam kotak Bu. Jumat pagi Bu, 7 hari buka. Alhamdulillah ada 30.000. Titipkan sama suaminya 15.000. Pak, nanti hari Jumat Pak, titip 15.000 masukkan tromol masjid Bu. Pak, itu nanti yang akan saya tersenyum di kuburan dengan tromol masjid yang saya isi 15.000 ini untuk tersenyum di kuburan. 15.000-nya pegang. Ada majelis taklim kasih, ada majelis zikir kasih. Yasinannya hidup, dikirnya hidup, masjidnya hidup, Islam hidup. Kalau Anda mau membiayai Islam, ini yang saya anjurkan sekarang ini, supaya orang Islam tidak menjadi orang yang tukang minta-minta. Kita umat yang kuat. Kalau kita sadar ada peribahasa Arab zaman jahiliyah. Tapi ada bagusnya saya ungkapkan di sini walaupun zaman jahiliyah. Apa kata orang-orang zaman jahiliyah? Jawwe kalbaka yadbaka. Laparkan anjingmu kalau anjing itu ingin nurut sama kamu. Paham ini? Paham? Paham? Laparkan anjingmu kalau ingin nurut sama kamu. Kalau anjing kenyang nggak nurut. Anjing kenyang, saudara pegang roti nggak nurut, nggak noleh. Yang noleh anjing lapar.
Maka saya kepada seluruh bangsa Indonesia, umat Islam se-Indonesia, baik umat Islamnya dan kiainya, jangan jadi anjing lapar. Kalau kau jadi anjing lapar, akan dipermainkan oleh orang-orang yang punya duit. Hah? Betul ya? Kalau yang punya duit orang beriman, kalau yang punya duit orang tak beriman, kita akan dipermainkan. Oleh sebab itu saya ingin Islam mandiri, Islam kuat, jangan jadi anjing lapar. Maka siap-siap untuk berkorban. Sisakan, saudara, katakan jadi kuli bangunan, dibayar 150.000 per hari, 6 hari dapat 900.000, sisain 20.000 untuk Islam. Saudara katakan jadi dokter, praktek, hari Senin untuk dirinya, hari Selasa untuk dirinya, hari Rabu untuk dirinya, hari Kamis untuk dirinya, hari Jumat untuk Islam. Berapapun dapatnya dokter praktek hari Jumat untuk Islam. Insya Allah Islam jaya. Saudara yang dagang sayur dapat untung satu hari 200.000, pisahin 10.000 untuk Islam. Masyarakat Wonosobo, saya minta maaf, kan saya mau menggunakan kata-kata kasar. Sebelum saya gebukin, saya minta maaf dulu. Ya, boleh kan? Maaf orang Wonosobo, kalau Anda tromol masjid dijalankan, sudah masukkan duit 2.000 rupiah, jangan merasa kau beramal kepada agamamu, kau menghina agamamu, kau tidak menghargai agamamu. Masa masuk masjid 2.000, masuk surga 2.000, otaknya dipakai. Kasar tapi mantep. Ya Bu ya, masa surga 2.000 Bu, masukkan termol masjid 2.000 merasa beramal, menghina agamanya sendiri. Coba kasih 2.000 dikasih anaknya mau sekolah, kira-kira mau enggak? Bu, kasih anaknya 2.000 mau enggak? Karena anaknya enggak mau, dikasih masjid yang mau. Hargailah masjid ini, hargai Islam, hargai surgamu. Mari kita berkorban untuk surga. Mari kita berkorban untuk selamat dari api neraka. Apalagi ibu-ibu yang umurnya sudah 55 tahun ke atas, Bu. Ibu yang umurnya sudah 55 tahun ke atas, Bu, sudah tidak perlu pakai gelang emas, enggak nambah cantik. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Ibu umur 55, suaminya umur 60 tahun. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tapi umpama Allah cabut dulu ibu, dipanggil lebih dulu, meninggallah ibu. Kira-kira suaminya yang 60 tahun kawin lagi apa tidak? Jawab yang jujur. Kawin lagi apa tidak? Kawin lagi, Bu. Begitu kawin lagi, Bu, dibuka lemarinya, Bu, diambil gelang ibu, dipakaikan sama istrinya yang muda. Diambil kalung ibu, dibikinkan pada istrinya yang muda. Saya yakin ibu di kuburan akan gigit jari. Ya Allah, gelang saya. Ya Allah, kalung saya. Dipakai istrinya yang muda. Mau apa ibu di kuburan? Coba kasihkan masjid, coba kasihkan pesantren. Ibu akan tersenyum dengan gelang emasnya. Ibu akan tersenyum dengan kalungnya. Ini berkorban. Maka saudara berkorban. Kalau tidak ingin jadi korban, marilah setiap orang Islam bernyatakan dirinya, saya wajib membiayai Islam supaya Islam hidup.
di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak perlu ngemis-ngemis kepada orang lain. Mari kita mandiri, dan kita mampu, bukan tidak mampu untuk mandiri. Hai orang Wonosobo, kalau Anda ingin mulia, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Orang Wonosobo, kalau kau ingin menjadi orang mulia, muliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah. Anda ingin mulia, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan hari Jumat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Coba lihat hari Jumat, ketika khotib mau naik, yang baca tarqiyah, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, idza soidal khotibu alal mimbar, fala yatakallaman adukum, faman yatakallama faqad lawah, faman lawah fala jum'atalah. Hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah. Mari rakyat Wonosobo, kita muliakan hari Jumat. Setuju? Setuju? Dengan apa? Saya tunjukkan kepada seluruh masyarakat Wonosobo yang rata-rata merokok karena udaranya dingin. Tolong ketika hari Jumat, ini hari Jumat, hari dimuliakan oleh Allah. Untuk hari Jumat saya berhenti merokok 1 hari. Uang rokok saya untuk Islam kasihkan ke masjid. Bagaimana kira-kira? Hai perokok-perokok, saya minta 1 hari enggak merokok. Sekarang merokoklah. Ini hari apa ini? Hari Senin ngerokoklah. Hari Ahad sini ngerokok. Besok Senin ngerokok. Selasa ngerokok. Rebo ngerokok. Kamis ngerokok. Jumat, inilah hari yang dimuliakan oleh Allah. Saya muliakan hari Jumat. Saya akan berhenti merokok 1 hari, hari Jumat. Uang rokok saya kasih ke Baitul Amin. Kira-kira kalau tiap orang bawa 20.000 ke Baitul Amin uang rokoknya, kira-kira Masjid Baitul Amin jaya apa tidak? Jaya apa tidak? Saya tidak minta uang yang di lemarinya. Saya tidak minta uang yang di bank. Cukup berhenti merokok hari Jumat, uang rokoknya kasih masjid. Suaminya uang rokok 20.000 masuk masjid. Istrinya 15.000 masuk masjid. Alangkah indahnya Masjidul Baitul Amin masa depannya. Betul apa tidak? Mau mengadakan kegiatan apa? Biaya ada. Tidak ada kesulitan biaya. Karena umat Islam mau membiayai Islam. Ini yang selalu saya tanamkan, biayai Islam, biayai Islam. Kalau Islam ingin jaya. Dan ini sangat tidak berat. Bukan saya minta duit yang di lemarinya, enggak. Ibu cuman kalau belanja setiap hari ada lebihnya simpan untuk menghidupkan yasinan, untuk menghidupkan tahlilan, untuk menghidupkan istighotah, supaya Islam hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan hidupnya yasinan, hidupnya tahlilan, hidupnya sholawatan, hidupnya pengajian, Islam hidup. Kira-kira pidato saya berhasil apa tidak ya kira-kira ya? Hah? Berhasil apa tidak? Tunggu hari Jumat. Ya, kayak Rahmat, ya, hari Jumat saya tunggu. Kalau nanti ibadah Jumat, buka tromol. Dibuka paling kecil 5.000, 10.000 ke atas. Terima kasih, berarti Syukron Makmun berhasil pidatonya. Betul apa tidak? Kalau nanti kayak Rahmat, hari Jumat ini dibuka tromol, ternyata yang numpuk duit ribuan dan 2.000-an, berarti Syukron Makmun gagal datang ke Wonosobo ini. Enggak ada dukungan, saya datang. Saya cuma mengajak, tidak membebani saya. Apa sih beratnya berhenti merokok 1 hari itu? Bulan Ramadan 1 bulan berhenti merokok. Ini cuma 1 hari tiap minggu berhenti merokok. Uang rokoknya kasih Baitul Amin.
Inilah yang saya harapkan, supaya umat Islam ini mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, tidak diatur orang lain. Inilah pengorbanan, dan pengorbanan. Terima kasih atas pengorbanan masyarakat dengan terwujudnya masjid yang mewah ini. Saya ucapkan terima kasih. Ada yang mengingatkan kepada saya, Bu, bahwa saya 30 tahun yang lalu ceramah di sini. 30 tahun yang lalu. Sekarang baru pidato di sini lagi. Enggak, tolonglah pengeras suaranya jangan dinaikkan dulu. Nanti suara saya kabur. Sudahlah, insya Allah tidak mengurangi. Begini ini kan tidak tiap minggu, Pak. Betul Pak tidak? Belum tentu tiap tahun. Belum tentu tiap tahun. Sudah berhenti sudah. Ya, insya Allah lah kita ngaji, bukan kita membuktikan Quran, bukan dengan hal lain, bukan musikan. Kita tuh ngaji, dan ini pun ngaji saudara-saudara ini. Lah ini saudara-saudara yang saya kembangkan pengorbanan. Nah, kita sekarang ini memperingati Maulid Nabi dengan pengorbanan. Kalau tidak dengan pengorbanan tidak terwujud peringatan ini. Ini dengan pengorbanan. Nah, Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka kadang-kadang umat Islam keliru menjawab. Siapa yang membangun Islam? Dia jawab, yang membangun Islam Nabi Muhammad saja. Salah. Salah itu. Yang membangun Islam itu 25 Rasul. Saudara jangan menghilangkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Semua para nabi yang 25 itu pembangun Islam. Jadi jawaban yang benar, siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam 25 Rasul. Lah Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammad itu tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad itu menyempurnakan, menyelesaikan bangunan yang sudah dibangun oleh 24 Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad ke-25 datang menyempurnakan. Ini persilakan Kiai baca dalam kitab Shahihu Muslim dalam bab Muhammad Khotamun Nabiyyin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'aha dillabina." Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah besar. Sayalah terakhir yang meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan bermacam-macam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu agama, agama Islam. Itulah yang dibawa oleh 25 Rasul, yang pembangunannya dimulai semenjak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam, agama tauhid. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud hanya kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membawa agama baru.
Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam, tauhid. Datang Nabi Musa. Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Isa yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Nabi Isa dalam Al-Quran tidak membawa agama baru. Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad finishing, menyelesaikan bangunan yang telah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Apa bedanya? Pakai tidak ada bedanya. Satu agama. Tapi syariat Allah diturunkan oleh Allah tidak sekaligus. Diturunkan oleh Allah secara sesuai dengan kebutuhan umatnya. Contoh, zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Betul. Tidak ada orang nyolong. Jangan kapling-kapling. Yang kapling-kapling tanah kan Pak Camat dengan Pak Lurah. Dulu boro-boro kapling negara kagak ada. Nggak ada Malaysia, nggak ada Belanda, nggak ada Indonesia, yang ada dunia. Penghuninya cuma 2 orang, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Siapa yang mau nyolong rambutan? Kagak ada. Nggak perlu. Zaman Nabi Adam, undang-undang perkawinan tidak sempurna seperti sekarang ini. Mengapa? Karena zaman Nabi Adam nggak ada orang kawin. Siapa yang mau jadi besan? Sehingga oleh Allah dikasih mudah. Kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung. Zaman Nabi Adam. Kalau di Wonosobo sekarang ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri kena catek, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam dulu. Sekarang sudah disempurnakan oleh Allah. Datang Nabi Nuh disempurnakan. Datang Nabi Ibrahim disempurnakan. Datang Nabi Daud disempurnakan dengan kitab Zaburnya. Datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Muhammad disempurnakan dengan kitab Quran. Semua kitab yang ada ditarik oleh Allah ke langit. Sekarang sudah tidak ada kitab Zabur di permukaan bumi ini. Sekarang tidak ada kitab Taurat di permukaan bumi ini. Yang ada Taurat kira-kira 500 manuskrip di Eropa yang ditulis oleh mereka-mereka. Kitab Injil yang asli insya Allah menurut Al-Quran sudah tidak ada. Sudah ditarik oleh Allah, diganti dengan Quran. Nah sekarang ini ada 5 Injil. 4 Injil diakui oleh mereka, persilakan. Kita tidak usah menyalahkan. Nama Injil Matius ditulis oleh orang yang bernama Matius. 2 Injil Markus ditulis oleh orang yang bernama Markus. 3 Injil Lukas ditulis oleh orang yang bernama Lukas. 4 Injil Yahya yang ditulis orang yang bernama Yahya. Redaksinya berbeda. Bagi kami umat Islam ini tulisan manusia.
Yang kami percayai Injil yang asli. Injil asli yang mana? Injil yang asli itu firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan dalam Injil itu tidak ada perkataan Nabi Isa dan tidak ada perkataan pastor-pastor pada zamannya. Murni hanya firman Allah. Itulah Injil asli. Paham? Adapun mereka percaya bahwa 4 Injil itu asli, persilakan. Itu keyakinan mereka. Kita tidak usah menyalahkan mereka, persilakan. Ada satu Injil yang dilarang oleh gereja dibaca, namanya Injil Barnabas. Siapa penulisnya? Penulisnya bernama Barnabas. Karena oleh gereja dilarang, saya beli. Ingin tahu mengapa ini dilarang? Saya beli Injil Barnabas, saya baca. Oh, mengapa dilarang Injil Barnabas ini? Karena isinya mirip Al-Quran. Dalam Injil Barnabas itu dinyatakan bahwa Nabi Isa itu dijatuhi hukuman mati oleh Raja Yahudi. Mengapa Nabi Isa dikriminalisasi? Dituduh mau merusak agamanya Nabi Musa, mau merusak Baitul Maqdis. Akhirnya Raja Yahudi ketok palu, Yesus Kristus hukum mati di tiang salib. Nabi Isa tentu bersembunyi. Muridnya yang bernama Yudas Iskariot datang sama Raja Yahudi. Hai Raja Yahudi, saya tunjukkan di mana Yesus Kristus bersembunyi. Dengan syarat, berikan saya 12 keping emas dan bantulah saya dengan tentara. Dikabulkan oleh Raja Yahudi. Akhirnya dia dikasih 12 keping emas, dibantu dengan tentara menuju tempatnya Yesus Kristus bersembunyi. Menurut Injil Barnabas, dia sedang sujud di kebun, mendengar tentara datang. Dia tahu ini pasti mau menangkap saya untuk menghukum mati. Yesus Kristus lari ke rumahnya. Setelah masuk dalam rumahnya, oleh Allah Yesus Kristus diangkat melalui jendela sebelah selatan. Saya nggak tahu jendelanya kayak apa, coba di kitab Injil Barnabas itu saya baca. Maka saya berani. Orang Kristen mau nuntut, persilakan. Kitab Barnabasnya di rumah saya masih ada kok. Nah, ketika itu Yudas Iskariot masuk ke rumah. Ketahuan muridnya Nabi Isa sedang tidur. Dibangunin oleh dia. Bangun, 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 bangun. Mana gurumu? Ketika itu Allah bikin mukjizat. Yudas Iskariot oleh Allah mukanya diserupakan dengan Nabi Isa. Begitu tentara masuk mau menangkap, dialah yang ditangkap. Karena murid-muridnya berkata, ini guru saya, ini guru saya. Dialah yang ditangkap. Yudas Iskariotlah yang dibunuh, bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Ini dalam kitab Barnabas namanya, Injil Barnabas. Ya orang Kristen mau nonton nggak apa-apa kok. Kitabnya ada kok. Dan saya tidak berbohong, sesuai dengan tulisannya. Nah, ditangkaplah Yudas Iskariot, dialah yang disalib. Nah, ini persis Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Nah, dan di Injil Barnabas ditulis lagi, semua kebohongan ini nanti akan dibuka oleh seorang nabi yang akan datang di akhir zaman bernama Ahmad. Nah, ini yang ditulis Barnabas. Nah, semua kitab itu dicabut oleh Allah, diganti dengan kitab Al-Quran. 30 juz sempurna. Syariat Allah sudah tumplek-blek. Saya niru orang Jawa, Bu. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh itu kata di akhir diulang. Kalau dikatakan di Jakarta macet gak apa-apa, Bu. Tapi orang Jawa bilang, ya Allah kemarin di Jakarta jalan macet, cet. Nah, kalau sudah macet, cet,
Udah matiin mesin udah. Syariat Allah tumplak, tumplak, blak. Sudah nggak ada sisanya lagi. Nah, dengan datangnya Nabi Muhammad inilah Allah Subhanahu wa taala meresmikan agama Islam ini. Allah bikin proklamasi, Allah bikin deklarasi bahwa Islam ini agama Allah, sudah sempurna. Mana ayat deklarasinya Pak Sukron? Ya, disesuaikan dengan bahasa sekarang kan. Kalau bikin pernyataan kan deklarasi. Mana deklarasinya Pak Sukron? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah, menurut ulama tafsir inilah turun ayat ini. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua, syariat Allah sudah tumplak, tumplak. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Quran 30 juz sudah turun semua tumplek-blek yang akan menjelaskan Al-Quran sudah dibangkitkan oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah bikin pernyataan. Maaf orang di luar Islam, ini bukan pernyataan Sukron Makmun, pernyataan Allah dalam Al-Quran. Apa pernyataan Allah? Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Kompak. Ini pernyataan Allah, bukan Sukron Makmun. Allah yang berkata, wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Walaupun bagaimana Sukron Makmun fanatiknya kepada Islam, tapi Islam menyuruh agar kita saling hormat menghormati antar umat beragama. Di mana ayatnya, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Jangan kau menghina orang-orang yang menyembah pada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan di antara kamu. Ini ayat toleransi. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Kau jangan menghina, jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti akan menghina Allah, timbullah di antara kamu perpecahan, bentrokan. Ini Islam. Walaupun bagaimana fanatiknya Sukron Makmun kepada Islam, tapi tetap Sukron Makmun menghormati umat yang beragama lain. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu saya hormati, agama saya, agama saya. Jadi toleransi antar umat beragama itu artinya saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Bagaimana? Hah?
Mantap. Mantap. Jangan toleransi lalu membenarkan semua agama. Murtad saudara. Yang benar hanya agama Islam. Tapi kita tetap hormat kepada umat selain umat Islam. Dalam rangka toleransi saja. Hormat menghormati, harga hidup rukun, hidup damai, satu bangsa Indonesia walaupun berbeda-beda agama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Sekarang ini ada yang akan menghancurkan akidahnya umat Islam. Semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Murtad. Habis-habisan saya ini, Bu. Iya, padahal Bu, kelihatannya saya ini muda apa tua, Bu? Hah? Yang jujur, Bu. Hah? Saya ini kelihatannya tua apa muda? Jangan macam-macam jawaban. Yang bilang tua, terima kasih. Itu yang benar. Yang bilang muda, jelas dia naksir saya. Itu namanya perempuan mata keranjang. Iya, tahu umur saya, Bu. 83 tahun, Bu. Jadi kalau dikatakan 50 tahun yang lalu saya pidato di sini, saya waktu masih berumur 50 barangkali itu. Nah, kalau waktu itu dikatakan muda boleh, Bu. Sekarang umur saya sudah 83, Pak. Tapi saya peringatkan, jangan menggoda Islam. Kalau kau menggoda Islam, hati-hati. Komputernya Supron Makmun cepat berubah. Yang umurnya 83, begitu Islam dihina, umur Supron Makmun berubah menjadi 38. Dan saya buktikan, ini pidato umur 38 ini. Jangan Islam diganggu. Saya tidak mengganggu Anda selamanya. Jangan ganggu Islam. Semua agama sama, semua masuk surga. Yang sholat subuh masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Ayo jujur. Milih yang sholat subuh, goblok. Goblok pilih yang sholat subuh. Yang sholat subuh masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih yang tidak sholat subuh. Yang puasa Ramadan masuk surga. Yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Ini penipuan intelektual ini. Yang sekarang sedang terjadi di televisi, di mana-mana. Semua agama sama, semua agama benar. Ini penipuan intelektual. Katakan umat Islam, semua agama yang benar hanya agama. Tapi kami hormat kepada Anda. Kami menghargai Anda. Kami tidak menghalangi Anda ke gereja. Kami tidak menghalangi Anda ke kuil. Persilakan. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Agamamu persilakan. Tapi jangan dipaksa. Supron Makmun berkata semua agama sama, semua agama benar. Murtad. Ya, ini mengapa saya ngotot, Pak? Nggak usah curiga dengan saya. Kalau 40 tahun yang lalu curiga mungkin boleh lah. 50 tahun yang lalu curiga mungkin boleh lah. Pak Supron ingin jadi bupati, Pak Supron ingin jadi anggota DPR, Pak Supron ingin jadi menteri, barangkali Pak Supron jadi presiden. Itu sudah lewat semuanya. Nggak ada di muka saya ingin jadi DPR, sudah ketuaan. Ingin jadi bupati, Pak Camat, sudah ketuaan. Mau jadi presiden cuma ketuaan. Itu masa lalu. Mungkin 50 tahun yang lalu saya berpikir seperti itu, mungkin. Sekarang apa yang saya pikirkan? Mau jadi menteri, ketuaan. Mau jadi bupati,
ketuaan. Macam kata DPR, ketuaan. Yang ada depan saya apa Bu? Kuburan Bu. Depan mata saya tuh siap cuma kuburan. Saya pulang ke rumah kuburan. Saya ngaji sekarang depan saya kuburan. Sudah ada, tidak ada yang lain itu. Tinggal saya nunggu kapan saya dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan panjang umur yang bermanfaat kepada umat. Nah inilah saudara-saudara yang sering dinyatakan semua agama sama, semua agama benar. Ini dalam rangka pemurtatan umat Islam. Toleransi itu saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun satu bangsa walaupun berbeda suku, berbeda agama, itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Saya jelaskan, dengan datangnya Nabi Muhammad, syariat Allah sudah tumplek-blek. Lalu apa kewajiban kita? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya, para nabi, para rasul dengan petunjuk Allah dan agama yang benar. Liyudhhirahu, hei para kiai, perlihatkan petunjuk Allah ini. Wahai para kiai, perlihatkan agama Allah ini di antara semua agama. Kita perlihatkan supaya mereka bisa berbanding-banding agama mana yang masuk di otak, mana yang tidak masuk di otak. Ini kewajiban kita. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memperlihatkan, menampakkan ini petunjuk Allah. Saya tampakkan kepada bangsa Indonesia. Rasulullah datang untuk mengadakan satu perubahan peradaban dari peradaban jahiliyah untuk dirubah menjadi peradaban Quran. Ini tugasnya Nabi Muhammad. Inilah tugasnya para ulama untuk memperlihatkan peradaban Islam. Bagaimana peradaban Islam dalam rumah tangga, bagaimana peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW, bermasyarakat, bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi, bagaimana peradaban Islam dalam berpolitik, bernegara. Karena Islam diturunkan untuk memberikan petunjuk hidup. Bagaimana manusia hidup di dunia, petunjuknya Al-Quran. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bagaimana kita hidup di dunia, petunjuknya Al-Quran. Ini yang diturunkan oleh Allah. Bagaimana berumah tangga, Quran memberikan petunjuk. Mulai melamar seorang gadis kepada orang tuanya sampai diterima, sampai akad nikah. Islam tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Malah Islam yang memerintah agar laki-laki dan perempuan bergaul sebebas-bebasnya untuk melestarikan jenis manusia di permukaan bumi ini. Islam menyuruh agar laki-laki bergaul sebebas-bebasnya, tapi lewat pintu yang diridhoi oleh Allah. Hukum perkawinan dengan akad nikah yang sah, dengan saksi, dengan mahar, dengan ijab kabul. Ini pintu untuk masuk kepada pergaulan bebas. Setelah lewat pintunya, persilakan bergaul bebas. Insya Allah kiai-kiai di belakang saya ini semuanya hasil pergaulan bebas. Tersinggung? Betul apa tidak? Termasuk syukuran makmun, Bu. Syukuran makmun ini hasil pergaulan bebas, Bu. Tapi lewat pintu dulu. Pintu yang diridhoi oleh Allah, namanya perkawinan. Ini akad nikah. Setelah ayah saya dan ibu saya lewat pintu akad nikah yang sah, ayah saya dan ibu saya insya Allah bergaul bebas. Akhirnya lahirlah syukuran makmun, hasil pergaulan bebas. Nah, mengapa ibu ketawa?
Terbayang rupanya dia pergaulan bebas. Nah, ya, ini semua yang ada ini hasil pergaulan bebas. Merasa apa tidak, Kiai? Merasa apa tidak? Siapa Islam berkata melarang pergaulan bebas? Tidak melarang, malah disuruh oleh Islam bergaul bebas, tapi lewat pintu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akad nikah yang sah secara hukum Islam. Selesai akad nikah secara hukum Islam, persilakan bergaul sebebas-bebas. Ini peradaban Islam. Mempunyai peradaban yang indah. Diatur peradabannya. Setelah akad nikah, ini peradaban Islam. Tolong carikan peradaban yang lebih indah dari Islam. Saya tantang. Ayo musyawarah satu meja dengan saya. Carikan peradaban yang lebih indah dari Islam. Akad nikah yang lebih indah dari Islam. Setelah itu apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai laki-laki, pergauli istrimu dengan baik, dengan sopan. Jangan berkata keras kepada istrimu. Jangan menyinggung perasaan istrimu. Kasihan istrimu. Mengapa kasihan? Perlu saya bongkar. Perlu saya bongkar. Saya bongkar. Saya bongkar. Hai laki-laki, sopan santunlah kau dengan istrimu itu. Mengapa? Akibat pergaulan bebas yang 1 jam 2 jam kau bergaul bebas, engkau saat itu selesai. Tapi istrimu 9 bulan akan menderita karena perbuatanmu. Bagaimana? Mungkin gak ada yang membongkar ini. Cuman Sukron Makmun yang membongkar ini. Paling pidato wa asiruhun nabil ma'ruf. Tapi saya bongkar. Mengapa wa asirun nabil ma'ruf? Saudara bergaul dengan istrinya, katakan 1 jam 2 jam lah. Setelah itu saudara kan bebas toh, tinggal mandi aja. Tapi akibat perbuatan Anda yang 1 jam tadi, istrimu akan menderita 9 bulan hamil. Dan ketika perempuan mau melahirkan, hei laki-laki, dengarkan pidato saya ini. Kalau perempuan sudah mau melahirkan, di antara mati dan hidup, mati atau hidup, itulah perempuan. Jadi kalau Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, lebih dari itu. Ini peradaban Islam. Dinyatakan lagi peradaban Islam. Mobil perhiasan, rumah perhiasan, kursi perhiasan. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan. Tidak ada perhiasan lebih indah daripada wanita yang sholihah, wanita yang taat kepada Allah. Di samping taat kepada Allah, sujudnya bagus, baca Qur'annya bagus, taat kepada suami dan berbakti kepada suami. Tidak ada perhiasan di dunia yang lebih indah al-mar'atus sholihah. Bagaimana anak Islam punya peradaban? Kata-kata birrul walidaini hanya dalam Islam. Anak berbakti kepada orang tua. Orang tua kasih sayang sama anak. Sayang anak orang mana ini? Wonosobo. Sayang anak bukan ngasih anak duit untuk beli motor saja. Sayang anak itu, Bu, selamatkan anak ibu dari api neraka. Bapak-bapak sayang anak bukan hanya ngasih duit sama anak untuk beli motor. Selamatkan anak bapak dari api neraka kalau sayang anak. Peradaban Islam masukkan ke pesantren supaya mengerti agama. Itu Islam, lalu diatur oleh Islam. Barangkali tidak ada peradaban lebih indah dari Islam. Mulai WC, dapur, kamar makan, tempat tidur, kamar tamu, semuanya Islam memberikan petunjuk. Siapa bilang Islam tidak memberikan petunjuk hidup? Islam memberikan petunjuk hidup. Mulai WC, subhanallah,
Masuk WC dengan kaki kiri. Sebelum masuk, Allahumma inni a'udzu wal batin. Tuntaskan najis. Kalau sudah tuntas, sucikan. Islam punya peradaban. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau masih ada bau, najis. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau masih ada warnanya, najis. Kalau najis itu berterasa seperti daging babi atau alkohol sampai hilang rasanya, baru itu suci. Subhanallah, Islam punya undang-undang dapur. Bu, pernahkah ibu nyuci beras? Pernah, sering. Betul atau tidak? Peradaban Islam, dapur. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta dengan cara yang batil. Ngerampok duit rakyat haram, sogok menyogok haram, riba haram, ngurangin timbangan haram. Betul atau tidak? Maka kalau ibu nyuci beras, Bu, tanya dulu sama berasnya. Beras, dari mana kau datang? Dari ngerampok duit rakyat, jangan dicuci, najis. Hasil sogok menyogok, jangan dicuci berasnya, najis. Maka saya katakan, korupsi tidak usah diberantas, akan hilang dengan sendirinya. Kapan korupsi itu akan hilang? Kalau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, sogok menyogok, suap menyuap, tidak usah dihilangkan, hilang dengan sendirinya. Betul atau tidak? Tapi selama rakyat Indonesia bersama pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, korupsi akan tumbuh subur. Walaupun dibikin 100 KPK, bikin 100 KPK, korupsi akan terus berjalan selama pejabat pemerintahnya dan rakyatnya masih mau makan barang haram. Ini peradaban Islam. Korupsi nggak usah diberantas, Pak. Sogok mengojok nggak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Kalau saya ditanya kapan Pak Kiai hilangnya korupsi di Indonesia, kapan Pak Kiai hilangnya sogok menyogok di Indonesia, saya jawab, kalau rakyat Indonesia dan seluruh pejabat-pejabat pemerintahnya tidak mau makan barang haram, tidak mau makan najis, korupsi tidak usah diberantas, kurang dengan hilang dengan sendirinya. Tapi sebaliknya, kalau bangsa Indonesia termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, mau makan barang najis, bikin 100 KPK, korupsi tetap jalan terus. Betul atau tidak? Iya, saya pidato yang betul, Pak. Kalau nggak betul dikeroyok saya. Iya, saya menyampaikan yang benar ke Wonosobo ini. Walaupun saya sudah tua, Bu. Ya, tapi istri saya ini setelah saya tua, Bu, kemana saja ikut. Rupanya sayang sama suaminya. Dulu saya masih muda, Bu. Nggak pernah saya bawa istri kemana-mana itu. Saya tinggal aja di rumah. Tapi sekarang setelah saya tua, ikut aja gitu. Mungkin tidak tega, takut ada apa-apa di perjalanan. Ya, suami saya sudah tua. Ya sebenarnya yang tidak sadar itu saudara sebenarnya. Kalau saudara sadar, Pak Kiai Supratman sudah tua, sudahlah nggak usah diundang ke Wonosobo, kasihan dia biar istirahat di rumah. Mestinya begitu, Bu. Tapi yang ngundang masih merayu aja dengan segala macam cara. Nostalgia, ingat 30 tahun yang lalu. Lalu akhirnya saya dirayu ya mau juga saya datang saya ke sini untuk menyampaikan kebenaran. Ini Islam. Rumah tangga paling hebat Islam, Bu. Ibu mau makan, alhamdulillah masih mau makan.
Berapa banyaknya orang yang tidak mau makan? Persilakan ibu keliling rumah sakit di Wonosobo, rumah sakit di Magelang, rumah sakit di tempat lain. Ribuan manusia bu, yang sekarang tidak mau makan bu. Yang dimakan ada, tapi tidak mau makan. Ribuan orang di rumah sakit bu. Alhamdulillah ibu, alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Ada orang yang mau makan bu, yang dimakan tidak ada. Pengungsi. Betul atau tidak? Mau makan, yang dimakan tidak ada. Ada makanan lengkap bu, tapi nggak mau makan. Memang kita ini kadang-kadang ada anehnya juga. Apa anehnya kita itu? Menawarkan makanan yang enak-enak, nunggu kalau dia sudah sakit. Coba sekarang, ada yang nawarkan yang enak-enak? Enggak ada. Coba sudah terlentang di rumah sakit, ditanya mau makan apa, mau makan apa. Nawarkan makanan enak, ditunggu sakitnya. Nah, ini saudara, peradaban masih banyak lagi peradaban Islam yang indah, yang harus saya tawarkan kepada bangsa Indonesia. Saya cuma menawarkan bangsa itu, inilah peradaban Islam. Mau dipakai, alhamdulillah. Bangsa Indonesia tidak mau pakai pun, saya berkata, wa ma alaina illal balaul mubin. Kewajiban saya cuma menyampaikan, termasuk dalam peradaban politik. Yang kiai-kiai pada takut bicara politik. Mengapa takut bicara politik? Ya, karena oleh mereka itu ditipu kiai-kiai ini. Kiai bersih, kiai bersih suci, nggak usah campuri politik kiai. Politik itu kotor, politik itu jahat. Akhirnya kiai ngangguk-ngangguk. Akhirnya kiai nggak ngurusi politik, mereka lah yang mengurusi politik. Kita diakalin mentah-mentah, Pak. Kiai jangan berpolitik, saya saja yang berpolitik. Kenapa? Kalau kiai berpolitik, dia takut. Takutnya apa? Ini haram, ini haram. Kalau kiai tidak ikut, semuanya halal. Betul apa tidak? Ngerampok duit rakyat pun halal, asal tidak ketahuan. Betul apa tidak? Sogok menyogok halal, asal tidak ketahuan. Hancurlah negara ini. Politik itu bagus. Kalau politik jahat, tolong pemerintah bubarkan semua partai politik. Tegas kan? Kalau politik jahat, bubarkan semua partai politik. Kalau politik jahat, tutup semua fakultas sosial politik di perguruan tinggi itu. Mengapa politik dipelihara? Karena bagus. Ilmu politik itu kiai, ilmu politik itu ialah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Itu namanya ilmu politik. Yang jahat itu bukan politik, Bu, pelaku politik. Yang jahat pelaku politik. Siapa pelaku politik? Wali kota, pelaku politik. Bupati, pelaku politik. Gubernur, pelaku politik. Presiden, pelaku politik. DPR, pelaku politik. Menteri, pelaku politik. Pejabat-pejabat tinggi negara, pelaku politik. Dialah yang diantaranya merampok duit rakyat. Bagaimana kira-kira? Habis-habisan ini saudara. Karena kuburan di depan saya. Kuburan. Di mata saya cuma kuburan, Bu. Tinggal nunggu waktu aja kok. Tapi nyatanya saudara masih, ya Allah, mudah-mudahan Pak Sukron panjang umur. Padahal sudah panjang, Bu. Sudah 83. Mau berapa lagi umur saya? Kalau umur 40 didoakan panjang umur. Ini sudah 83. Se-Indonesia
masih mendoakan saya panjang umur. Kalau bermanfaat sama bangsa boleh. Nah ini saya buka terang-terangan. Yang jahat itu bukan politik. Yang jatuh pelaku politik. Yang korupsi itu diantaranya bupati. Yang korupsi diantaranya DPR. Yang korupsi diantaranya gubernur. Kalau presiden belum ada. Ya mudah-mudahan tidak ada. Ya. Kalau di luar negeri banyak. Donald Trump begitu jadi presiden di Amerika langsung masuk penjara, Bu. Presiden Amerika itu pelaku politik. Ya jahat itu pelaku politik. Saya tanya orang Wonosobo, Islam itu bagus apa tidak? Islam itu bagus apa tidak? Di Wonosobo ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Jangan bilang banyak gitu loh, Bu. Saya tersinggung. Ada gitu loh, banyak gitu. Memang maling semua, saudara. Islam bagus apa tidak? Di Wonosobo ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Apakah Islam jahat? Apakah Islam jahat? Bedakan antara politik, Bu, dan pelaku politik. Bedakan antara Islam dan orang Islam. Orang Islam ada yang nyolong sepeda motor. Bukan berarti Islam itu jahat. Nah ini sekarang ini Islam politik tidak jahat. Yang jahat itu diantaranya sebagian pelaku politik. Itu yang jahat. Bukan politiknya. Nah di dalam Islam saya akan membawa peradaban Islam dalam politik. Siapapun yang mau membantah persilakan. Kalau Kiai tidak mau tidak berani menyatakan, saya nyatakan peradaban Islam dalam politik. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu Imam Mawardi mendirikan negara hukumnya wajib ainan wa syar'an. Mendirikan negara ini hukumnya wajib menurut akal. Karena kalau tidak akan terjadi masyarakat arogan, masyarakat barbar, tidak ada pemerintah, akhirnya yang kuat makan yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, tidak ada hukum. Menjadi hukum rimba, maka wajib mendirikan negara. Syar'an, wajib mendirikan negara hukum syara. Meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di Madinah membuat negara Madinah. Siapa yang tidak mengakui bahwa Rasulullah membuat negara Madinah? Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah, dia juga memimpin negara, memimpin perang. Itu Rasulullah. Diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, meneruskan pemerintahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Islam bicara politik. Bahwa kita wajib mendirikan negara, baik akal maupun hukum syara. Jelas itu. Kitab-kitab yang menunjukkan itu banyak sekali. Ada kitabnya Imam Mawardi, namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum tata negara. Ada lagi namanya kitabnya sama, Al-Ahkam Sultaniyah, tapi yang disusun Imam Abu Ya'la. Ada lagi Imam Ibnu Taimiyah, namanya kitabnya Fiqhus Siyasah, fikih politik. Ada lagi yang disusun oleh Yusuf Qaradawi Mesir, namanya Fiqhud Daulah, fikih bernegara. Bagaimana kita bernegara? Hukumnya wajib. Bagaimana bentuk negara? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan bentuk negara ini kepada dinamika umatnya. Mau bentuk negara, mau bentuk kerajaan, persilahkan, kata Quran. Ya malikal mulki tu'il mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha. Negara bentuk kerajaan, persilakan. Mau berbentuk kesultanan, persilakan. Waj'al Allahumma adidni waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mau bentuk sultan,
Mau bentuk khilafah, persilakan. Ya Daud, inni ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau berbentuk republik, persilakan. Wa amruhum syura bainahum. Quran tidak menentukan bentuk negara. Mau kerajaan diperintah oleh raja, persilakan. Mau khalifah, mau khilafah diperintah seorang khalifah, persilakan. Mau kesultanan kayak Brunei diperintah oleh seorang sultan, persilakan. Mau republik kayak Indonesia, persilakan. Al-Quran tidak melarang bentuk-bentuk negara. Prinsipnya apa dalam Al-Quran bernegara ini? Prinsipnya jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Apapun bentuk negaramu, mau bentuk kerajaan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kayak Saudi Arabia. Mau bentuk kesultanan kayak Brunei, persilakan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau bentuk khilafah, dipimpin oleh seorang khilafah ke zaman Khulafaur, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan jauhi. Bentuk republik kayak Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, persilakan. Quran tidak melarang. Yang penting apapun bentuk negaramu, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau kerajaan, mau kesultanan, mau khilafah, mau republik, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Ini kuliahnya berapa semester ini, Pak? Ini. Lalu prinsip bernegara, saya ambil dari kitabnya Umar Ibn Abdul Aziz ketika mengadakan reformasi politik. Apa kata dalam kitabnya Umar Ibn Aziz? Pilar bernegara pertama kali musyawarah. Apakah raja, apakah sultan, apakah khalifah, apakah presiden, yang penting kau bermusyawarah. Jangan mengeluarkan kebijaksanaan pribadi, itu namanya diktator. Semuanya dengan musyawarah. Mengangkat pejabat pemerintah dengan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil ardi. Pilar utama dalam bernegara musyawarah. Alangkah indahnya tata negara Islam ini. Yang kedua, di dalam tata negara Islam ini saya tawarkan kepada pemerintah, inilah peradaban Islam. Mau dipakai persilakan, tidak mau dipakai syukran makmun, cuman menyampaikan wa ma alaina illal balaul mubin. Saya sampaikan ini peradaban berpolitik, musyawarah, tidak ada kebijaksanaan pribadi. Semua kebijaksanaan pemerintah harus hasil musyawarah. Ini yang utama dalam bernegara menurut Islam. Yang kedua, mengangkat pejabat-pejabat pemerintah harus yang profesional. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Berikan jabatan-jabatan itu kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan memilih presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan memilih anggota DPR, jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah. Letakkan jabatan itu kepada ahlinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tu'iatil amanatu fantadiris sa'ah." Apabila amanah sudah hilang, kepercayaan sudah hilang, pemerintah tidak percaya pada rakyatnya, rakyatnya tidak percaya pada pemerintahnya, di antara pejabat pemerintah saling curiga mencurigai, ini namanya idza du'iatil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila amanah sudah hilang, tunggulah hancurnya negara itu. Rasulullah ditanya dalam hadis politik, wa kaifa itu'atu ya Rasulullah, bagaimana hilangnya amanah, bagaimana hilangnya kepercayaan? Rasulullah jawab dalam hadis politik, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan itu diserahkan orang yang bukan ahlinya,
tunggulah hancurnya negara itu. Ya, barangkali jarang kiai menjelaskan politik begini. Ya, pilar yang ketiga dalam bernegara, kalau ingin jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pilar yang ketiga adil. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adlih. Ini ayat 100% politik. Hai kaum sekuler, kaum sekuler yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, inilah saya buktikan ayat politik. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, dia tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang terjadi sebagian di negara kita, Republik Indonesia. Betul apa tidak? Nah, ini yang terjadi. Siapa yang meletakkan hukum itu sama? Yang meletakkan manusia dan hukum sama? Bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa. Yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan Kiai baca kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis, ya, seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong. Golongan Al-Mahzumiyah itu golongan bangsawan. Bangsawan itu artinya bangsa yang ada di awan, kagak turun-turun. Kesel saya ini. Karena ini golongan bangsawan, tokoh Quraisy bingung. Apakah ada hukum selain potong tangan? Ini anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usamah bin Zaid. Usamah kau menghadap Rasulullah, tanya sama Rasulullah, barangkali ada hukum selain potong tangan. Karena ini yang nyolong golongan Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan. Usamah datang sama Rasulullah. Begitu Usamah menyebutkan, Rasulullah berdiri. Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan pidato saya hari ini kedengaran Jaksa Agung, kedengaran Kapolri, kedengaran Mahkamah Agung. Apa sabda Rasulullah? Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur negara-negara sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Rasulullah jelaskan, idza saraka fihim as-sarifu tarakohu. Kalau yang nyolong orang gede, bangsawan, dia totop, dia lindungi. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semua teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan untuk maling ayam. Untuk koruptor-koruptor masih enak berlenggang di hotel-hotel. Gimana? Mantap. Nah ini saudara-saudara, tata negara Islam. Pilar yang keempat terakhir, pilar yang keempat untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa kata Al-Quran? Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang diberikan kedudukan, orang-orang yang diberikan jabatan oleh Allah, hendaknya dia tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, bapak camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, para menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR-nya dan pejabat-pejabat tinggi negara semuanya
amar ma'ruf nahi mungkar, ustadz kiainya amar ma'ruf nahi mungkar, baru akan terwujud yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kapan akan ada negara baldatun thayyibatun wa rabbun? Kalau pejabat pemerintahnya jual narkoba. Buktinya siapa yang jual narkoba? Kapolda Jawa Timur. Kapolda baru dilantik jadi Kapolda Jawa Timur 3 minggu setelah itu ditangkap. Mengapa? Jual narkoba Kapolda. Bagaimana negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur kalau sebagian daripada pejabat pemerintahnya membekekin perjudian, membekekin pelacuran, membekekin minuman-minuman keras, hancur negara ini. Ini Islam. Terakhir memilih pemimpin, ya. Jangan sembarangan sudah nyoblos, jangan seenaknya ketika nyoblos. Nanti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Siapa presiden yang kau pilih? Bertanggung jawab. Alhamdulillah kita punya calon insya Allah Islam semua, ya. Insya Allah umpama jadi Pak Anies Islam, ya. Ya kalau dengan saya akrab dia. Ya kalau yang lain kan tidak pernah ke rumah saya. Lalu Pak Ganjar bagus, Pak Prabowo bagus. Ini semuanya gadis cantik 3 orang. Betul? Tinggal saudara demokrasi. Pilihlah di antara 3 ini yang kira-kira akan membela saudara. Itu aja. Kalau menurut saudara Pak Ganjar, pilihlah Pak Ganjar. Saudara milih Pak Ganjar bukan berarti Pak Anies jelek, Pak Prabowo jelek. Saudara milih Pak Prabowo persilakan. Bukan berarti Pak Anies dengan Pak Ganjar jelek. Kalau sudah milih Pak Anies bukan berarti Pak Ganjar dengan Pak Prabowo jelek. Ketiga-tiganya anak bangsa yang terbaik. Betul atau tidak? Secara demokrasi saudara. Kalau diarahkan berarti tidak ngerti demokrasi. Kalau saudara orang Wonosobo ikuti saya, kalau tidak masuk neraka. Ini namanya diktator. Itu namanya tidak demokrasi. Demokrasi persilakan. Bersyukurlah kepada Allah. Kita punya wakil presiden, calon presiden insya Allah se-Islam semua. Betul atau tidak? Ini ibaratkan gadis yang cantik 3. Nah saudara sebagai laki-laki masa mau dipeluk semua 3-tiganya? Ya pilih 1 saja. Salah 1 pilih aja. Dan saudara saya wasiatkan pilihlah yang kira-kira sesuai dengan saudara. Semuanya baik. Jadi kalau saya milih Pak Ganjar bukan berarti Pak Anies dengan Pak Prabowo jelek, tidak. Kalau saya pilih Pak Prabowo bukan berarti Pak Ganjar dengan Pak Anies jelek. Kalau saya pilih Pak Anies bukan berarti Pak Prabowo dengan Pak Ganjar jelek. Semuanya putra bangsa yang baik. Hanya kita memilih sesuai dengan selera kita. Tidak ada paksaan di dalam demokrasi ini. Rakyat sudah cerdas semua, insya Allah akan memilih yang sesuai dengan pikirannya. Nah itu dan saya minta saudara di daerah politik gak usah panas. Hei orang daerah gak usah panas. Kalau di Jakarta politik panas pantas. Mengapa? Mereka mau jadi menteri. Mereka mau jadi anggota DPR. Mereka mau menjadi komisaris BUMN. Pantas kalau mereka di Jakarta panas. Lah kalau orang Wonosobo dalam politik panas, subhanallah. Siapapun yang menang, yang macul tetap macul. Betul apa tidak? Yang tukang cukur tetap tukang cukur. Yang jual sayur tetap jual sayur. Siapapun yang menang di Jakarta. Nah, kalau orang Jakarta tidak, siapa yang menang? Oh, kalau menang dia saya jadi menteri. Kalau dia yang menang saya jadi menteri. Kalau dia yang kalah, wah saya nggak kebagian. Kan cuma itu aja tuh. Jadi saudara pemilihan umum tenang aja Bu. Coblos, setelah nyoblos
tahlilan bersama, yasinan bersama, bangun desa bersama. Tidak usah kena beda coblosan, tidak mau yasinan bersama, tidak mau berjamaah bersama. Ini apa-apaan ini? Enggak paham demokrasi itu. Loh, saya kasih nasihat yang netral, nasihat yang benar. Jadi saudara nanti pemilihan umum pilih pemimpin di mana di antara tiga itu menurut Anda yang paling dekat kepada Allah. Siapa di antara tiga ini yang sidik? Pilih pemimpin yang sidik, yang jujur. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Pilih pemimpin yang tabligh, yang menyampaikan kebenaran. Pilih pemimpin yang fatona, yang cerdas. Ini identitas Islam. Bawalah identitas Anda dalam pemilihan umum, identitas yang membawa persatuan. Jangan saudara membawa identitas dalam pemilu, identitas yang bikin perpecahan. Bagaimana? Karena identitas tidak bisa dilepas, Pak. Orang yang berkata jangan bawa identitas dalam pemilu, itu orang yang tidak ngerti identitas. Tolong baca semua kamus bahasa Indonesia. Apa identitas itu? Identitas itu sifat yang melekat, yang ada pada seseorang. Kalau melekat berarti tidak bisa dipisah. Yang bisa dipisah kalau tidak melekat. Identitas itu sifat yang melekat. Seperti saya ini identitas dari Allah. Saya orang Madura. Bang Madura saya nggak bisa hilang. Dicampur dengan orang Wonosobo, saya tetap orang Madura. Malah aneh ini ya. Saya di Jakarta, Bu, dapat penghargaan sertifikat sebagai seorang tokoh Betawi, bukan tokoh Madura. Saya ini tokoh Betawi, ada sertifikatnya, Bu, dari gubernur Bapak Surya, tokoh Betawi. Pada situ Madura saya. Nah, identitas agama tidak bisa dilepas. Agama itu, Bu, agama itu bawa kemana-mana. Ibu ke pasar bawa Islam supaya nggak nipu orang. Ibu ke sawah bawa Islam supaya tidak memindah pagar orang. Betul? Saudara ke kantor bawa Islam supaya tidak ngerampok duit rakyat. Gara-gara Islamnya ditinggal di rumah, ke kantor Islamnya nggak dibawa, maka dia berani ngerampok. Coba bawa Islamnya ke kantor, bawa takwanya ke kantor. Betul apa tidak? Pilih pemimpin yang sidik, jujur. Kalau tidak boleh pilih pemimpin yang sidik, pilihlah pembohong. Pilihlah pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Kalau tidak boleh, pilihlah penipu. Pilihlah pemimpin yang tabligh, menyampaikan kebenaran. Kalau tidak boleh, pilihlah pembohong. Pilih pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pinter, mengerti politik nasional, mengerti politik internasional. Cari presiden yang seperti itu, yang cerdas, yang pinter, agar dapat mengeluarkan rakyatnya dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyatnya. Perlu pemimpin cerdas. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Sudah panjang saya pidato ini, Pak. Mungkin ada 2 jam itu. Ya, masih kurang? Ngundang lagi. Ya, Bu, kalau masih kurang ngundang lagi, Bu, ya. Nah, ini saya sampaikan apa adanya kepada saudara-saudara tentang Islam. Pemerintah mau mengambil ajaran Islam, persilahkan. Tidak mau mengambil, saya cuman wa ma alaina illal balawul mubin. Sudah saya sampaikan. Soal mau mengambil tidak mau manggil, tinggal tunggu innal huda hudallah. Inilah dari saya. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada seluruh pengurus masjid. Doakan saya mudah-mudahan sehat, Pak, ya. Karena perjalanan saya masih jauh ini. Bulan Maulid ini perjalanan saya masih ke Jawa Timur. Saya 2 kali lagi.
lalu ke Pontianak, saya lalu ke Sumatera, daerah Lampung, daerah Riau, itu masih saya jalankan minggu-minggu depan ini. Terakhir jadwal saya ini akhir Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, akhir Rabiul Tsani, insya Allah saya berada di Singapura 1 minggu dan ada di Malaysia 1 minggu dalam rangka peringatan Maulid seperti ini. Karena orang Singapura, orang Malaysia sudah tidak menganggap saya orang asing. Sebab saya berdakwah di Malaysia, Singapura mulai tahun 83. Ya, sudah 50 tahun ke sekarang ini. Saya berdakwah di Singapura, di Malaysia sampai sekarang. Mereka kemarin cuma libur kepada ketika COVID-19 saja libur. Nah, kemarin sudah aman semua, saya sudah ditelepon untuk datang ke Singapura. Inilah perjalanan saya, mohon doanya, mudah-mudahan tetap sehat, dapat menyampaikan apa yang semestinya saya sampaikan. Sekian saja, sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat borongan. Mestinya saya ceramah, yang pidato saya harapkan ya kiai yang lain. Untungnya saya madhab Syafi'i. Kalau saya bukan madhab Syafi'i saya tolak. Karena kalau Imam Syafi'i, pesan Imam Syafi'i pendek, ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu kayak mayit. Artinya kayak mayit nurut. Mayit itu di Wonosobo kan nurut, dimandiin nurut, dibungkus nurut, masukkan kuburan nurut, itulah mayit nurut. Nah, Imam Syafi'i berkata tamu itu kayak mayit, artinya nurut sama tuan rumah lah. Diapakan, suruh tidur ya tidur, suruh pidato, sudah pidato masih disuruh doa lagi ya sudah. Ini untungnya saya bermadhab Imam Syafi'i. Mari kita baca Fatihah dengan doa, mudah-mudahan para alim ulama, mudah-mudahan guru-guru kita, mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah, berjalan di atas madhab ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita dari segala macam musibah dan penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli dalika akhla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir
wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli khaif yassir alaina kulla asir fataisirul asir alaika yasir ya man la yahtaju lal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir Allahumma sahhil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man yahdumuna wa umran dakhala baitana wa umrul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim.